Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu lagi pada hari ini di siang menjelang sore yang cerah, di mana kita akan mengkaji tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia, khususnya di sektor publik. Oke, baiklah, langsung saja kita menuju materi manajemen sumber daya manusia. Barangkali para mahasiswa yang ada di sini sudah mempelajari dan mencari tahu apakah yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Namun perlu kita ketahui, manajemen sumber daya manusia yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang mengenai manajemen sumber daya manusia yang berorientasi pada organisasi sektor publik. Banyak sekali berbagai macam definisi manajemen sumber daya manusia secara kontekstual ya. Namun di sini manajemen sumber daya manusia dapat diartikan ya, bagaimana mengelola sebuah resource yang berupa sumber daya manusia dalam hal profesionalisme dan etika kerja, khususnya dalam hal sektor publik ya. Kemudian di sini banyak sekali ya apa yang disebut dengan definisi-definisi dari MSDM itu sendiri. Nah, sekarang kita ke definisi ya, atau penerjemahan, atau apa sih yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia ya. Jadi Matis dan Jackson tahun 2008 ya mendefinisikan bahwasanya manajemen sumber daya manusia adalah merupakan suatu sistem manajemen yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa potensi atau bakat semua individu dalam organisasi dapat diutilisasi secara efektif dan efisien. Utilisasi ini adalah bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada atau resource atau manusia itu sendiri. Karena motor dari sebuah organisasi itu adalah bagaimana manusianya bisa menggerakkan organisasi itu secara maksimal. Kemudian di sini ada GAIS 1987 ya, yang dimana ia mendefinisikan bahwasanya manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bentuk kebijakan organisasi yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan integrasi atau penyatuan dari semua unsur organisasi, di mana membangun komitmen pegawai terhadap organisasi, prinsip kelenturan dalam pelaksanaan fungsi manajerial dan pekerjaan atau flexibility, di mana untuk menghindari kekakuan atau rigidity ya, serta pencapaian kualitas baik dari sisi proses pelaksanaan maupun hasil dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jadi ukuran dan acuannya adalah pendekatan processing. Kemudian yang ketiga ada bermacam-macam tugas yang berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara bagaimana pegawai-pegawai atau resource atau sumber daya yang ada. Ini menurut Anthony Kexmar dan Piriwi ya, tahun 2002. Itu tadi merupakan bagaimana definisi dari para ahli, para pakar ya. Kemudian sekarang kita ke fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi apa sih fungsi dari MSDM itu sendiri, khususnya di sektor publik ya. Saya mengambil dari pendapat Priyono dan Marnis ya, tahun 2008. Di mana perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia, fungsi perencanaan kebutuhan SDM setidaknya meliputi dua kegiatan utama, yaitu satu, perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun panjang. Jadi sifatnya long term ya, long term jangka panjang juga dan juga jangka pendek. Jadi intinya bagaimana rekrutmen ya, sampai di situ ada sebuah klasifikasi agar supaya rekrutmen ini mengalokasi setiap apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan organisasi. Kemudian yang kedua, ada analisis jabatan. Jadi analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan
kemampuan yang dibutuhkan. Jadi spesifikasi dari apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua ada staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat 2 kegiatan yang diperlukan, yaitu pertama penarikan rekrutmen, hampir sama dengan yang pertama tadi, rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan. Kemudian yang kedua pemilihan seleksi dari para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Jadi mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan dari organisasi tersebut. Jadi sumber daya yang direkrut, sumber daya yang diambil, sumber daya yang diberdayakan nantinya itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi itu. Kemudian ada penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan 2 kegiatan utama, yaitu 1 penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. Jadi ada namanya assessment di setiap periode sumber daya manusia yang ada di organisasi ini melakukan pekerjaan. Misalkan evaluasi bulanan, evaluasi 3 bulanan, bahkan sampai evaluasi tahunan. Kemudian yang kedua ada analisis dan pemberian motivasi perilaku kerja. Ini sangat penting sekali karena tegak berdirinya sebuah organisasi, cepat lari dan lambatnya sebuah organisasi itu tergantung bagaimana motivasi kinerja, motivasi kerja, motivasi untuk memberikan perubahan, memberikan kontribusi terhadap organisasi ini maksimal atau tidak oleh sumber daya yang ada. Maka dari itu penekanan yang utama pentingnya sebuah motivasi perilaku kerja atau budaya kerja yang sehat, budaya kerja yang profesional, budaya kerja yang tuntas, dan bahkan budaya kerja yang ikhlas itu seperti apa ukurannya. Itu menurut Priyono dan Marnis 2008. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah fungsi MSDM yang kedua ya. Masih menurut Priyono dan Marnis ya, terusan tadi. Ya, ini perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Jadi repair of system yang berfokus pada 3 kegiatan. 1. Menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki kualitas lingkungan kerja, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Jadi keseluruhannya sangat penting sekali karena dapat terlihat eksistensi sebuah organisasi dari bagaimana organisasi tersebut memberikan kenyamanan, memberikan tuntutan, memberikan reward maupun punishment terhadap sumber daya yang ada, sehingga sumber daya ini memiliki motivasi kerja yang tinggi, motivasi kerja yang profesional, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pencapaian efektivitas hubungan kerja. Organisasi harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini terdapat 3 kegiatan utama yang menjadi hal pokok, yaitu 1. Mengakui dan menaruh rasa hormat atau respect terhadap hak-hak pekerja, bagaimana memanusiakan manusia di sebuah organisasi, khususnya atasan kepada bawahan. Nah, sehingga di situ ada saling percaya, ya, sehingga ada kenyamanan, sehingga motivasi yang ada di pegawai itu semakin meninggi dan meningkat, sehingga apa yang dikerjakan menjadi maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja yang disampaikan, ya. Jadi harus ada ruang diskursif ya, ruang di mana antara bawahan dan atasan ini saling sharing ya terhadap bagaimana kendala organisasi ini, apa yang jadi tantangan ke depan ya, lalu bagaimana profesionalisme pegawai ini akan diuji oleh sebuah perkembangan dan tuntutan zaman ya, dan berbagai macam hal pokok lainnya yang itu mempengaruhi eksistensi organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Jadi ada pendekatan riset untuk mengukur sejauh mana sumber daya manusia ini bekerja, apakah sudah sesuai dengan profesionalisme yang dituntutkan atau belum, apakah sudah sesuai dengan target yang ditujukan atau belum, atau mungkin masih ada evaluasi-evaluasi di mana untuk perbaikan ya profesionalisme kinerja dan motivasi kerja
sumber daya manusia yang ada itu sendiri. Nah, ini masih menurut Priyono dan Manis tahun 2008 ya. Oke, selanjutnya ada fungsi manajemen sektor publik menurut Ruki ya, 2003. Ini sangat banyak yang memakai ini. Kalau kalian cari-cari di Google ini mungkin ada ya, karena banyak sekali para ahli atau ilmuwan-ilmuwan MSDM yang ini menggunakan pendekatan ini. Jadi ada 11 poin ya. Yang pertama ada perancangan atau planning ya. Jadi planning ini merupakan sebuah manual book ya, manual pedoman atau renstra ya, di mana arah organisasi itu harus jelas secara visi dan misi. Kemudian ada pengorganisasian ya. Jadi pengorganisasian itu adalah tentang bagaimana mengelola organisasi ini dan bagaimana memobilisasi sumber daya yang ada ini di sebuah organisasi. Kemudian ada pengarahan atau directing ya. Nah, ini penting sekali karena arah tujuan dari sebuah organisasi itu tergantung nahkodanya, tergantung bagaimana nahkoda itu menahkodai, apakah sesuai dengan visi, dengan misi, atau justru di tengah jalan melenceng. Jadi pengarahan dan directing adalah sangat esensial ya, adalah sangat penting. Kemudian yang keempat ada pengendalian atau controlling. Nah, ketika sudah ada perencanaan, sudah ada pengorganisasian, sudah ada directing atau pengarahan, maka yang selanjutnya adalah pengendalian atau controlling terhadap tiga hal tadi. Jadi pemimpin ini bertanggung jawab atas pengendalian dan kontrol dari sebuah organisasi ini berjalan. Apakah sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan atau belum. Kemudian yang kelima ada pengadaan atau procurement ya. Ini adalah aspek tambahan ya, ketika organisasi di tengah jalan kok macet dan membutuhkan resource atau sumber daya yang sekiranya itu sangat dibutuhkan peranannya di sektor tersebut ya, maka harus ada pengadaan atau procurement, khususnya penambahan sumber daya yang sesuai dengan qualified ya, yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam ada pengembangan ya. Pengembangan ini mengikuti kontekstual dan situasional yang sedang berlangsung dan terjadi di organisasi tersebut. Jadi apa yang menjadi tantangan, maka organisasi harus berkembang sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Dan itu tanggung jawab pemimpin bagaimana memanage sumber daya yang ada dan bawahannya untuk bisa satu visi dan satu tujuan. Kemudian yang ketujuh ada kompensasi ya. Ini kompensasi ini sangat penting sekali karena biar bagaimanapun sebuah apresiasi yang sifatnya kompensasi ini harus sesuai dengan apa yang menjadi beban kinerja sumber daya yang ada. Karena profesionalisme diukur dari sini. Nah, kompensasi ini harus mencerminkan bagaimana beban kerja itu sesuai dengan alokasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedelapan ada pengintegrasian atau integration ya. Nah, dari keseluruhan berbagai macam aspek tadi, kesemuanya harus terintegrasi ya dalam sebuah konsensus ya, dalam sebuah peraturan yang telah disepakati bersama-sama yang ada di Renstra atau rencana strategik itu, atau di awal tadi bagian perancangan dan planning. Yang sembilan ada pengorganisasian. Ini sama ya dengan yang kedua, ini hanya pengembangan dari pengorganisasian yang kedua, di mana pengorganisasian yang kesembilan ini adalah transformasi dari pengorganisasian yang kedua. Ya, ini organisasi tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tuntutan yang harus dikerjakan, yang menjadi aspek yang akan dituju. Kemudian yang ke-10 ada kedisiplinan ya. Kedisiplinan ini meliputi bagaimana sumber daya yang ada ini harus memiliki nilai-nilai kedisiplinan. Itu sudah menjadi cerminan bahwa suatu organisasi yang baik adalah sumber dayanya yang disiplin ya, baik itu dari pemimpinnya maupun bawahannya. Kemudian yang ke-11 ada pemberhentian ya. Ini pemberhentian ini adalah akumulasi, adalah jalan terakhir apabila sumber daya yang ada ini tidak mampu memenuhi kriteria terhadap apa yang dikerjakan ya, sehingga seringkali mendapatkan punishment ya, dan akhirnya memaksa bahwa sumber daya manusia ini ternyata tidak qualified meskipun sudah dilatih, diberdayakan ya, dan dimaksimalkan ya. Maka ada yang namanya pemberhentian, tapi biasanya bukan karena tiga hal tadi, melainkan karena
sudah masa purna tugas. Kalau di organisasi publik kan seperti itu kebanyakan, karena kita pendekatannya organisasi sektor publik. Kalau yang saya sampaikan di awal tadi adalah organisasi sektor swasta atau private, jadi profesionalismenya sangat tinggi. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan, siapa yang tidak mengikuti tuntutan kinerja pemimpin, maka ia bisa diberhentikan saat itu juga apabila ia tidak memenuhi qualified beban kerja yang sudah ditentukan. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi MSDM sektor publik yang ada sebuah yang merupakan 11 poin yang disampaikan oleh Ruki tahun 2003. Nah, kemudian ini ya, ada prinsip-prinsip dasar manajemen sumber daya sektor publik ya. Sumbernya dari Wright dan Rudolph yang saya gunakan. Jadi ada 5 jenis prinsip dasar manajemen sumber daya manusia sektor publik ya. Yang pertama ada emphasis on people ya. Yang kedua ada participative leadership. Yang ketiga ada innovative work styles. Yang keempat ada strong client orientation ya. Dan yang kelima ada a mindset that seeks optimum performance. Dari kelima ini apa saja definisinya akan kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi yang pertama adalah ini ya, emphasis of people ya. Emphasis of people adalah secara ilmiah organisasi diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara dalam melakukan utilisasi sumber daya manusia, organisasi secara eksplisit menunjukkan akan adanya pemosisian manusia sebagai unsur utama yang ada di dalamnya. Dengan demikian, maka unsur manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar bersifat pasif, namun lebih bersifat aktif untuk menghadapi sejumlah tantangan dan siap mengembangkan diri demi kelangsungan dan eksistensi organisasi itu sendiri. Jadi ada ruang diskursif. Jadi di mana sumber daya manusia ini diberikan ruang dan kesempatan untuk memberikan sesuatu yang lebih terhadap organisasi itu sendiri. Maka dituntut tidak hanya sekedar pasif, namun sumber daya manusia harus aktif ya. Itu yang disebut dengan emphasis on people ya. Kemudian yang kedua, participative ya, leadership ya. Di mana memposisikan figur pemimpin sebagai pihak yang akomodatif, pemimpin yang mengalokasi kebutuhan kerja yang akan dihadapi oleh sumber daya manusia tentunya. Kemudian secara teoritis, kepemimpinan terbaik adalah dengan menyesuaikan diri terhadap pelbagai perubahan. Jadi ia sifatnya kontekstual, situasional ya. Mau belajar dan memahami akan adanya perubahan ya. Yang disertai tingkat pelibatan diri pada semua level organisasi secara intensif dan dengan kemampuan membentuk lingkungan kerja yang kreatif. Jadi pemimpin itu harus kreator ya. Bagaimana mengelola sumber daya manusianya ini semaksimal mungkin sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, tuntutan dan perkembangan tantangan organisasi yang ada di depan dan terus berkembang secara terus-menerus ya. Kemudian inovatif work styles ya. Di sini merujuk pada perilaku inovatif yang tidak terpaku pada hasil yang telah dapat dicapai individu, tapi juga merujuk pada kemampuan individu ya untuk dapat merefleksikan diri pada kinerja yang telah dicapai dan kemudian mempelajarinya dengan sedemikian rupa sehingga akan dapat mencapai tingkat yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi sifatnya long term, jangka panjang. Jadi sifatnya disiapkan betul sumber daya yang ada sekarang ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan progresnya itu sudah bisa diramalkan ya. Itu yang disebut dengan inovatif work style ya. Di mana pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berpikir maju, pemimpin yang berpikir long term ya. Bagaimana ia memiliki lompatan terhadap kira-kira aku ada sumber daya yang seperti ini, maka 5 tahun atau 10 tahun sumber daya yang seperti ini akan aku rubah menjadi sumber daya yang kemampuannya 3 kali lipat sumber daya yang sekarang ini. Nah, intinya seperti itu. Jadi pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bisa memberdayakan sumber daya manusianya. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu mencetak profesionalisme kinerja mahasiswa
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mencetak profesionalisme sumber daya manusianya. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian prinsip dasar manajemen sektor publik ya, masih terusan yang tadi kan kurang 2 ya. Yang keempat adalah strong client orientation ya, di mana kepuasan masyarakat ya untuk sektor publik, karena kita domainnya organisasi sektor publik ya, tidak hanya merupakan tujuan, namun juga sekaligus sebagai instrumen bagi organisasi untuk mencapai Sustained Competitive Advantage ya, SCA ya, atau keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Kalau bahasa sekarang, distingsi, keunikan dan keunggulan dari organisasi itu apa. Nah, maka dari itu organisasi sektor publik itu harus memiliki keunikan dan keunggulan sesuai dengan budaya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, jadi daerah A harus memiliki visi dan tujuan dan refleksi dari daerah yang ada, intinya seperti itu. Kemudian terakhir ya, a mindset that seeks optimum performance ya. Di sini menekankan dan mendorong pola pikir pegawai agar mampu mencapai titik kinerja optimum. Mindset menjadi konsep yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa persepsi, sikap, dan perilaku individu memiliki kejelasan arah dalam membangun kesuksesan sebuah organisasi. Jadi, a mindset that seeks optimum performance ini adalah ruh dari sebuah sumber daya di suatu organisasi agar supaya organisasi itu bisa berjalan dengan cepat dan eksis setiap waktu dan saat sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman yang dibutuhkan ya, intinya seperti itu. Oke, itu tadi adalah 5 definisi ya, 5 definisi dari prinsip dasar manajemen sektor publik ya. Sekarang kita ke tujuan MSDM ya. Jadi pada intinya tujuan manajemen sumber daya manusia khususnya di sektor publik ada 4 hal. Yang pertama tujuan organisasional, di mana memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen sumber daya membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ya kalau di organisasi pemerintahan ya kepala bagian atau kabag itu kan manajer ya kalau disamakan dengan organisasi sektor private ya. Maka dalam hal ini para manajer atau para kabag ya, tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya, baik itu departemen ya, sehingga sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Ini adalah tujuan organisasional. Kemudian yang kedua ada tujuan fungsional, di mana menjaga kontribusi departemen ya atau instansi ya sumber daya manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi tujuan fungsional itu harus jelas dalam sebuah MSDM ya, khususnya sektor publik ya. Karena kita ketahui fakta di lapangan menunjukkan seringkali rekrutmen ya, khususnya di pemerintahan desa ya, itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan yang ada di desa itu ya. Nah, sehingga seolah-olah ada indikasi miring bahwasanya rekrutmen yang berdasarkan pada spoil system ya, bukan pada pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga ada tujuan kemasyarakatan, di mana bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Jadi ini merupakan bentuk refleksi. Tujuan kemasyarakatan ini merupakan bentuk refleksi, jadi respon bagaimana sumber daya organisasi publik itu di mata masyarakat dalam hal penilaiannya. Kemudian tujuan personal yang keempat ya. Di sini tujuan personal merupakan bagaimana membantu para pegawai mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi bagi organisasi ya.
Jadi pemilahan ya antara mana motivasi pribadi dan mana motivasi sebuah profesionalisme kinerja ya. Tujuan personal para pegawai akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jadi 3 hal ya, dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, maka kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Nah, dari itu kan penting sekali tadi aspek kompensasi ya. Beban kinerja harus sesuai dengan kompensasi yang diberikan. Kalau beban kinerja tidak sesuai dengan kompensasi yang diberikan ya, maka yang terjadi adalah sebuah anarkisme ya dalam suatu organisasi, kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi merupakan 4 tujuan-tujuan MSDM menurut Sadili ya dalam organisasi sektor publik ya tahun 2010. Nah, ini adalah perbandingan antara nilai-nilai sektor publik tradisional dengan kompetisi sebagai titik berat ya. Jadi ada 2 perbandingan, satu tradisional, yang kedua ada baru ya. Ada nilai-nilai level makro ya. Tradisional secara monopoli bergantung pada regulasi, pengurangan lawan pertumbuhan, dan penambahan program. Kemudian yang kekinian, kompetisi lawan dari monopoli ya, yang dimana penekanannya adalah insentif pasar ya, organisasi sektor dengan misi ya. Kemudian pengembangan berkelanjutan, pengubahan program. Maka sekarang kan bahasa yang paling populer digunakan oleh pemerintah adalah sustainable ya. Bagaimana berkelanjutan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai tentang struktur. Ada pemusatan, supervisi sebagai pengendali, tidak demokratis, kerja individual, organisasi secara hierarki ya, jabatan-jabatan sederhana, layanan tunggal. Ini tradisional seperti itu. Namun sekarang sudah desentralisasi ya, di mana ada pembagian ya. Ada divide of work ya. Kemudian supervisi sebagai penolong, partisipatif, tim kerja ya, organisasi landai yang sifatnya konteks dan situasional ya, jabatan multidimensi, dan banyak macam layanan lainnya. Kemudian tentang nilai-nilai kerja ya, secara tradisional fokus pada pakar, dikendalikan dari dalam, dari masih satu arah ya, top down. Kemudian fokus pada tradisi, analisis masalah, pengukuran menakutkan, protektif ya, kinerja, inspeksi, dan kontrol menjadi identitas dari hal yang tradisional. Kemudian yang terbaru, yang kekinian adalah fokus pelanggan ya, customer focus, dikendalikan dari luar. Jadi masyarakat bisa menentukan pilihan, masyarakat bisa memberikan opsi-opsi terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ya, contohnya seperti itu. Kemudian fokus pada inovasi. Jadi perubahan adalah hal yang dijadikan cermin utama bagaimana harus adanya inovasi ya, inovasi dan inovasi. Kemudian melihat peluang, pengukuran adalah suatu peluang. Kemudian produktif, kemampuan, dan pelindungan. Intinya seperti itu. Ini adalah bentuk perbandingan ya. Nah, kesimpulannya ya. Nah, ini ya, satu lagi, masih ada. Jadi nilai-nilai tentang karyawan. Pendekatannya ketidaksamaan sistem dan karyawan sebagai biaya, fokus pada manajer, penilaian, dan sanksi ranking. Kemudian yang sekarang atau kekinian, kebutuhan karyawan sebagai kekayaan. Karyawan merupakan aset utama, maka dari itu manajemen sumber daya manusia, fokus utamanya adalah bagaimana mengelola dan memberdayakan serta memaksimalkan resource atau sumber daya yang ada sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan beban kerja yang mengikuti perkembangan zaman ya. Maka pengembangan utamanya adalah belajar dan belajar ya. Sehingga fokus pada karyawan adalah pengembangan, belajar, dan pengakuan. Maka sekarang itu kan banyak sekali sertifikasi di bidang keahlian. Dan ke depan ini sepertinya akan ketat dalam hal rekrutmen. Apalagi dalam hal pekerjaan yang sifatnya membutuhkan keahlian. Maka harus tersertifikasi dengan betul ya. Tersertifikasi dengan baik ya. Tersertifikasi secara legal dari BNSP ya. Sehingga diakui keahliannya. Nah, ini adalah sumbernya dari Berman M. et al. Ya, 2001, yaitu Human Resource Management in Public Service. Ya, bisa kalian cari buku ini ya, atau tulisan ini untuk mengkonfirmasi terhadap apa yang saya sampaikan dan mempelajari lebih mendalam lagi. Dan ini PR buat kalian ya.
Kemudian mungkin dari sini ya bisa dipahami apa yang saya sampaikan ya. Jadi pertemuan pada hari ini sampai di sini dahulu, dan minggu depan yang akan datang ini saya ingin menguji seberapa jauh, seberapa mengetahui, dan seberapa kalian mendalami terhadap apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Akan saya adakan uji materi dalam bentuk kuis ya. Nanti ada 10 atau ya 10 pertanyaan lah yang sifatnya multiple choice, bahannya dari sini, dari yang saya sampaikan ini. Kemudian ada waktu, ada rentang waktu di situ untuk mengerjakan. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan, maka nilai akan keluar dan ada perankingan ya. Ada perankingan, jadi kalian bisa melihat peringkat berapa kalian ya. Dan siapa yang istiqomah atau bisa stabil di peringkat 1 sampai 3, 1 sampai 5, karena ini mahasiswanya hanya beberapa ya, tidak lebih dari 20 ya. Maka ya auto A ya nilainya ya nanti ya. Karena akan diakumulasi dengan tugas-tugas yang lain ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk pertemuan materi pada minggu kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goalkeeper surprised, we're surprised too. And how on earth did he find the top right-hand corner from that far out? I cannot believe it. Well, let's take another look at the goal. Well, that's the first goal of the game. It's 1-0.